Halo, shalom, selamat pagi. Ya, betul. Bapak Ibu, saudaraku sekalian dari Tuhan Yesus, khususnya rekan-rekan RQ dimanapun saudara berada, baik yang saat ini sedang tugas terbang atau yang sedang berada di rumah. Ya, jumpa lagi dengan saya di dalam Covid Evangelism. Ya, dalam perjumpaan kita seringkali membahas hal-hal seputar firman Tuhan, hal-hal yang sifatnya menjadi pertanyaan bagi rekan-rekan RQ sekalian. Ya, pagi hari ini mari kita melaksanakan tugas terbang supaya menghindari rasa ngantuk ya bro. Nah, kira-kira kita membahas topik apa bro yang sering kali ditanyakan sama teman-teman yang mungkin teman-teman kita kurang paham, atau mungkin juga ada teman kita yang menanyakan tentang iman kita tetapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita karena ketidakpahaman tentang firman Tuhan. Nah, saat ini saya coba tanya sama kamu bro, kira-kira apa yang kita bahas ya pagi hari ini? Ya, silakan, apa? Oke, selamat pagi. Ya. Shalom. Oke, begini. Ini mungkin mengenai pengalaman ya. Dan di mana saya ada teman, bahkan teman bahkan bahwa bro, kenapa sih lo manggil Yesus Tuhan Yesus? Bisa nggak Yesus? Ya, Tuhan itu kan cuma satu, Allah. Oh, Yesus. Begitu? Makanya gitu. Ya. Kalau saya sih jawab aja. Ya memang Yesus itu Tuhan. Gimana? Karena kan di dalam kealahan kita itu ada tiga pribadi, ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Yesus itu adalah Sang Firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Yuk kita lihat ya, kita coba. Jadi kita harus bisa menjawab hal itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Ya, ini ya kata-kata Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku. Ya, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Amin. Jadi Yesus itu keluar, ya, dan datang juga masuk dari Allah. Nah, bagaimana kita mau mengatakan Yesus manusia biasa? Nah itu, coba kita nggak usah, saya nggak usah menjelaskan banyak-banyak. Biarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Yes. Ya, banyak sekali dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya. Betul. Yesus itu adalah firman, ya. Betul. Kita coba lihat Yohanes 1 deh. Yohanes 1 ayat 1 ya. Yes. Kita baca ya. Firman telah menjadi manusia, ini topiknya. Baik. Jadi kalau kamu ditanya seperti itu, ya, apalagi dia menunjukkan bukti ayat. Nah, cara membaca Alkitab yang benar itu pertama kali kita melihat harus perikop. Nah, dari perikop itu kita akan mengetahui topik apa yang sedang dibicarakan. Jadi nggak bisa tiba-tiba menemukan ayat kita baca iya. Betul. Di tengah-tengah kita baca yang tidak nyambung dengan ayat di atasnya. Betul. Ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya memang firman adalah Allah. Betul. Karena Allah pada waktu menciptakan dunia, menciptakan semua alam semesta ini dengan firman-Nya, ya lah. Pada waktu Allah menciptakan dengan apa? Ya dengan firman. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia itu siapa? Yaitu firman ya. Firman. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ini Yohanes itu perjanjian baru. Apakah ada kaitan dengan perjanjian lama? Kita lihat di dalam perjanjian lama ya bro. Baik. Kita lihat dalam perjanjian lama. Yuk kita lihat perjanjian lama di dalam kitab Kejadian. Kejadian itu kalau kamu buka Alkitab, ya, itu surat pertama adalah Kejadian. Yes, betul. Kita belum buka yang lain-lain. Kejadian. Ayat pertama itu.
berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang terjadi. Dan apa? Dan firman. Firman. Yes. Ayat ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9, berfirmanlah Allah dalam segala air yang dibawa dan seterusnya. Berfirmanlah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Itu kita bicara tentang firman. Siapa itu mengenai firman? Dari Yesus. Kapan Yohanes lagi? Yes. Pertanyaan kan? Yes, betul kan? Yang satu ayat 1 kita tadi sudah buka. Yang 14 ya sekarang dulu ya. Oke. 14. Dari mulai ayat 11. Dia datang kepada miliknya. Dia itu Yesus, sang firman tadi itu. Ya. Dia datang kepada milik punyaannya. Milik punyaannya itu yang tadinya diciptakan, yang tadi kita baca di perjanjian lama ya. Perjanjian tadi itu. Betul. Dia telah menciptakan. Nah sekarang di perjanjian baru Yesus itu datang, sang firman itu datang kepada milik punyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolaknya ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Lu nama saya, diberi kuasa. Karena kita menerima Yesus, ya kan? Supaya menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Kamu percaya nggak dalam nama Yesus? Dalam harus percaya. Kamu percaya pada Anak Tuhan harus percaya. Kita Yakin kuasa bro, ya kan? Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yang tadinya firman Allah menciptakan alam semesta, kemudian menjadi manusia. Betul kan? Betul. Menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Allah. Nah, ada nggak sih nabi rasul yang memiliki kemuliaan seperti Yesus? Nggak ada. Aku kalau mau melihat Yesus punya kuasa. Nanti kita lihat ya, kuasa mengampuni dosa. Makanya orang Yahudi nggak suka. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dia mengampuni dosa. Betul. Ya, dia punya mukjizat. Ya, menjadikan mata orang yang dari lahir dia buta. Ya, menyembuhkan orang lumpuh yang dari sejak lahir dia lumpuh. Bahkan menghidupkan orang mati yang sudah membusuk 4 hari di dalam kuburan, itu Lazarus sudah membusuk bro, sudah dimakan ular. Bener nggak? Bener. Dari kok, ya kan? Tapi Tuhan Yesus hidupkan. Lazarus keluar itu si mayat itu. Ya kan? Nah, kalau nggak punya mujizat, nggak punya kuasa, ya manusia biasa, ya nabi biasa, rasul biasa. Betul. Ya, gitu. Apalagi yang menyebabkan kita semua orang-orang Kristen mengatakan Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia mempunyai kuasa yang dahsyat. Betul, memang Yesus itu adalah manusia 100% seperti kita. Bisa merasakan sakit, bisa merasakan kelemahan tubuh, bisa lapar, bisa haus, ya, bisa marah, bisa mungkin sedih. Pada waktu Lazarus Yesus menangis ya. Nah, artinya apa? Artinya Yesus sebagai manusia itu mengalami kelemahan manusia sama dengan kita. Jadi kita nggak punya alasan lagi kita tidak setia kepada Allah. Yesus sebagai manusia juga mampu. Yesus juga punya kelemahan sebagai manusia, tapi dia bisa tahan kepada Bapaknya, bahkan nanti di kayu salib. Itu jadi Yesus menjadi manusia, mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya tuh sebagai kealahannya yang menandakan itu. Dia hanya jadi human being, terus taat sampai mati. Nah kalau kita bahas kenapa sih Yesus mati, topik berikutnya harus memang mati supaya apa? Supaya memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati sebelum Yesus datang. Gitu. Nah, terus apa yang membuktikan Yesus itu adalah Allah sendiri? Yohanes 10 ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, ini kan ceritanya kan kepada Filipus. Ya kan?
aja belum sampai 50 tahun. Iya kan? Iya. Kok kamu mengatakan kamu sudah ada sebelum Abraham? Ada marah. Nah, itu salah satu alasan kenapa orang Yahudi marah. Ini Yohanes 8 ayat 58. Iya. Ya. Kata Yesus kepada mereka ini orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya dia lagi itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Siapa sih selama Adam sampai manusia saat ini ada yang punya kuasa seperti Yesus? Ada enggak nabi yang berani mengatakan aku ada sebelum Abraham? Aku keluar dan datang dari Bapa? Ada nggak sih? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada nabi rasul yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, aku keluar dan datang dari Bapa, saya tidak ada. Betul nggak? Barang siapa telah melihat Yesus, dia melihat Bapa. Ini Betul. Lihat ya. Lihat, Yohanes 10 deh. Nah, kita itu kalau bicara kayak gini kita harus ada bukti dulu. Jangan kita hanya ngomong gitu. Ini satu lagi. Ini di Yohanes 14 nih. Ya, Yohanes 14. Yesus mengatakan kalau di rumah Bapa, maksudnya di rumah Bapa itu di surga. Itu banyak tempat tinggal. betul. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, sudah mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu enggak luar biasa kan? Kita ini anak-anak Tuhan sebagai anak-anak terang. Ya, kita ini sudah disiapkan tempat di surga. Yes. Ya, supaya ketika kita nanti dipanggil Tuhan, roh kita akan kembali kepada Bapa. Di mana Yesus sekarang tinggal, kita ada di sana, Amin. Ya kan? Tadi kita mengatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal, ya kan? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada sebab aku pergi untuk menjadikan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ surga ya, dan telah menyediakan tempat bagimu bro, ya, aku akan datang kembali. Semua kita mengatakan Yesus akan datang kembali. Setuju Pak? Setuju Pak. Itu di Al-Quran. Betul. Yesus nanti akan datang kembali. Oh ya? Oh iya. Kalau belajar harus jangan tanggung-tanggung. Semua kita perlu belajar. Yesus akan datang kedua kali. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempat dengan Yesus. Supaya di tempat di mana aku berada, aku itu Yesus ya. Kamu pun berada. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa dong. Haleluya. Ya kan? Saya nggak usah istilahnya nggak usah berkhotbah, nggak usah cerita banyak. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Betul. Ini dari ini semua ini sudah jelas. Oh, masih belum percaya? Belum kasih lagi belum? Tadi kan Yohanes 14, ya kan? Ini masih Yohanes 14. Yes. Tapi ayat ke-9. Ayat, yes. Ya. Kata Yesus kepadanya, dan siapnya itu Filipus. Nah, Filipus itu ini ceritanya. Filipus itu murid Yesus. Tiap Yep. hari bersama-sama dengan Yesus. Ya, terus dia nanya, Guru, Tuhan, apa namanya? Tunjukkan kepada aku Bapa itu. Yesus juga gimana ya? Lu udah tiap hari bersama-sama sama gua. iya. Lu mau nanya begitu? Nah, Tapi Yesus jawab gini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, ya kan? Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapak. Stop sampai di sini. Oke. Jadi kalau kita sudah melihat figur Yesus, ya, itu kita juga melihat Allah sendiri yang tidak kelihatan. Betul. Bagaimana sekarang kita bisa melihat Allah yang tidak kelihatan itu? Nah, kita nggak bisa melihat. Dulu pada waktu Musa bertemu Allah ya, itu kan dalam bentuk api. Ya. Nah, dalam bentuk apapun macam-macam.
Tapi ini sekarang kita melihat apa? Karakternya tuh. Iya. Karakter. Jadi tadi Yesus bilang tadi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kan sering orang nanya, tunjukilah aku jalan yang lurus, ya kan? Tunjukilah aku di mana Tuhanmu, kan? Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, dia juga telah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Tadi kan udah saya bilang di Yohanes 10:30. Betul. Aku dan Bapa adalah satu. Allah kita memang Allah Tritunggal. Yes. Allah kita adalah Allah yang esa. Satu Allah kita. Tapi di dalam keesaannya itu ada firman, ada Bapa sendiri, ada Roh. Nah, ini kalau kita memberikan analogi kepada mereka, yang pertama tadi sama dengan kita, bro. Kita ini mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Yes. Nah, orang saya panggil kamu, bro, kamu tengok saya, jadi kapten. Padahal suara saya itu nggak ada namanya. Yes. Tapi kamu bisa tahu, oh ini kapten. Karena nama saya ya itu. Iya. Nama saya itu, suara saya juga itu. Betul. Iya nggak? Kehendak saya, Bapak ya. Tadi kita ngomong, kalau tadi Bapak itu yang memiliki kehendak, memiliki rencana, memiliki keinginan, memiliki apa? Segala sesuatu itu yang memiliki kehendak. Itulah kalau kita analogikan Allah Tritunggal itu. Jadi bukan Allah itu hanya roh saja. Ya kan? Kalau Allah nggak bisa berfirman, Allah nggak bisa menciptakan. Betul. Kalau Allah terbuat dari zat, ya, bukan roh, jadi dia nggak hidup, Allah mati. Iya. Allah mati gimana? Allah yang tidak ada rohnya. Kan Allah itu roh. Maka Allah itu hidup. Sama dengan manusia memiliki roh. Ketika rohnya keluar, manusianya gimana? Mati. Manusianya nggak bisa ngomong. Betul. Gitu. Yes. Nah, kita diciptakan segambar dengan Allah. Nah, serupa dengan Allah. Iya, segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1:27. Betul. Karena itu. Ya. Kan satu lagi, bro. Ya, sebagai penutup kita lihat di Matius 28 ayat 18. Ya. Ini topiknya apa ini? Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, mereka ini yang ada di sekitar dia, yang murid-muridnya dia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ada nggak manusia yang berani ngomong begini seperti Yesus? Kamu pernah dengar nggak? Tidak ada kan? Oh Pak, ada nabi yang ngomong begitu kan? Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ada kan? Ada kan? Karena itu pergilah. Ini untuk kita. Ya. Karena itu pergilah, ini perintah kamu dan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini perintah untuk kita. Maka dimanapun kita, ya, kamu nggak usah profesinya sebagai pendeta, nggak usah profesi sebagai rohaniwan. Yes. Terus sebagai pamit juga wajib harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, betul. Injil itu perintah ya. Yes. Nggak usah itu kan tugasnya pendeta, tugasnya pastor, enggak. Kita semua. Iya. Oke. Paham nggak? Paham. Kalau lu ditanya lagi sama lu bisa juga menjaga imanmu. Baik, kata. Jangan apa namanya ambiguity, bingung. Yes. Ya. Itu. Ya. Oke. Baik. Ya, hilang ngantuknya. Ya enggak? Betul, kata. Ya teman-teman, ini kira-kira obrolan kita. Ya, saya senang sekali kalau teman-teman punya apa topik-topik yang bisa sharing ke kita. Betul. Ya, sharing ke kita. Supaya apa? Ini menjadi bahan pembahasan. Bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Ya, termasuk kita. Kita juga belajar akhirnya, belajar firman Tuhan. Betul. Oke. Teman-teman semua yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Shalom.